Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Pong Ginu-Ginu sing duwe pipi melenuk sa Indonesia. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini Mas Pong TV channelnya ingin berbagi cerita ya. Dan ini akan saya kasih judul judulnya itu kisah seorang mantan suami yang ditinggal istrinya di TKW ya, di luar negeri ya, kisah seorang TKW ya. Akan berbagi sebuah sedikit aja cerita ya di sini. Ternyata untuk menjadi seorang suami yang istrinya menjadi TKW itu tidak gampang, sangat sulit sekali. Banyak rintangan-rintangan, bahkan gunjingan, cemoohan, caci makian, dan bahkan fitnahan yang dialami saya sendiri. Bukan mengada-ngada, tetapi ini ceritanya. Ini hanya berbagi cerita aja buat sahabat-sahabat di luaran sana. Ya, semoga tidak mengalami apa yang terjadi pada diri saya. Ini untuk menyupport orang-orang yang di sana ya. Waktu itu tahun 2014 itu, waktu itu saya masih status punya istri ya. Karena dengan keadaan saya yang waktu itu perekonomian minim, ya dibilang sangat minim lah. Dulu waktu itu saya bekerja sebagai pedagang keliling, dagang cilok, dagang siomay, bahkan kadang-kadang ya apa ya, yang waktu musim buah saya jualan buah. Nah di situ akhirnya istri ini memutuskan untuk merantau di Taiwan untuk menjadi sebuah TKW, karena dengan berdalih akan membantu perekonomian keluarga. Nah di situ saya memikirkan, bukan langsung mengiyakan. Saya saring-saring karena perjalanan sangat panjang. Kontrak itu 3 tahun ya guys ya. Kalau di sana itu 3 tahun kontrak itu. Nah saya siap enggak ini? Di sini saya banyak anak. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil sekali. Nah, singkat cerita, akhirnya sang istri berangkat di penampungan dengan dukungan saya. Bahkan si istri ini niatnya sungguh-sungguh demi keluarga. Akhirnya saya mengizinkan, dan di penampungan ini hampir sekitar 6 bulan. Setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali saya nengokin ke penampungan itu bersama anak-anak saya yang waktu itu masih berumur ya kecil-kecil lah. Ada 1,5 tahun, ada yang berumur 3 tahun, bahkan ada yang masih sekolah. Anak saya 4. Dan singkat cerita, akhirnya sang istri lolos menjadi seorang TKW, karena di sana itu sangat apa ya, ini apa itu namanya, seleksi ya. Akhirnya dia lolos seleksi, akhirnya kerja di Taiwan selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun ini banyak ujian-ujian, fitnahan itu banyak sekali. Dan para subscriber channel Mas Pong TV, walaupun kadang-kadang sang suami ini di rumah gendongin anak dan lain sebagainya, jangan anggap enteng loh ya. Dia punya beban, gak enak sebenarnya.
Jadi enek sing ngomong, wah ditinggal bojone enak, bensasi dikirimi duit. Sopo sing ngomong penak? Dia sebenarnya apa ya? Hatinya itu sebenarnya sakit dan lain sebagainya. Dengan perjuangan kecilnya, mulai dari dia kerja apa aja, ya. Nah, di sini nih, terkadang orang melihat tuh kan gampang ya, tetangga mungkin dan lain sebagainya. Wah penak kae dikirimi bojone bensasi, duit karek gesek-gesek deledek. Nah, kadang-kadang hati saya kecil itu menjawab ya, kowe ra ngrasakne sing tak lakoni. Mau ngomong penak gesak-gesek, penak gesak-gesek. Lah rumangsane iki sing jalani sapa? Nah, tapi biarinlah orang berkata seperti itu ya. Tetap kita fokus ke keluarga ya. Nah, akhirnya di situ 3 tahun lah dia pulang. Setelah pulang, dia cuti 2 minggu lah ya, dan berangkat lagi ke Taiwan. Nah dari sinilah detik-detik rumah tangga saya itu jadi berantakan karena ada pihak ketiga, yaitu sosial media. Makanya saran saya ini buat suami-suami yang istrinya merantau ke TKW dimanapun, mungkin di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Amerika dan lain sebagainya. Kunci utama adalah saling kepercayaan ya, menjaga kepercayaan sang suami istri ini. Dan jangan sekali-kali main sosial media itu terlalu berlebihan, karena itu sangat dampaknya negatif sekali ya. Sangat negatif sekali dampaknya. Benar. Nah dari situ akhirnya sang istri ini kenalah sama seseorang pemuda, ya mungkin dia mengaku duda atau apa gimana ya. Akhirnya dia jatuh cinta lewat sosial media. Dan singkat cerita lagi, dari situ rumah tangga kami mulai detik-detik kehancuran. Istri sudah gak mempercayai saya. Akhirnya dia terpikat dengan pesonanya sang laki-laki itu. Padahal itu sebenarnya hanya ujian. Tapi ya memang ini semuanya sudah takdir. Kita kan tidak tahu, namanya manusia kan berusaha. Tetapi buat sang TKW yang ada di luar negeri sana, ingatlah istri dan suami kamu yang ada di rumah, bahkan keluargamu. Karena apa? Tujuan kamu jadi TKW ini untuk perubahan hidup ya, keluarga di rumah menunggu. Dari situ ya, ini pesan-pesan buat para TKW-nya, ingat suami dan anak. Karena perjuangan suami itu sangat berat sekali. Nah, cukup sekian dulu cerita sedikit, nih cerita singkat ya. Barangkali ada kata-kata yang khilaf, mungkin kisah ceritanya hampir sama, mungkin tidak disengaja, mungkin kita senasib. Cukup sekian dari Mas Pong TV channelnya, berbagi cerita sedikit saja. Nah, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri sana, pesan tadi ya, jangan lupa ya, tetap istiqomah. Apa yang ada tuju di perantauan, di negeri orang, ingatlah suami, anak dan keluarga menanti di rumah. Insya Allah dengan kebaikan kamu, dengan membantu perekonomian keluarga di rumah, akan menjadi berkah. Cukup sekian dari saya. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Salam sukses buat kalian semua. Salam untuk pahlawan devisa, karena apa? Karena tidak semua pahlawan devisa seperti itu. Pahlawan devisa itu